Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana, anggota dari kelompok 7 yang bersama ketiga teman saya yang lainnya, yaitu ada Winnie Fitri Astuti, Nur Faujah, dan Bunga Rahma Azifah. Kali ini akan menyampaikan contoh soal ataupun penjelasan dari salah satu materi yang ada di mata kuliah program linear, yaitu pada materi alternatif penyelesaian. Dan saya Sulfiana kali ini akan menjadi anggota pertama yang akan menjelaskan dari materi alternatif penyelesaian. Di sini saya ada contoh soal, di mana contoh soalnya berbunyi, pabrik sepatu Bata membuat dua macam sepatu, yaitu sepatu dengan merek A dan sepatu dengan merek B. Di mana dalam membuat kedua sepatu ini membutuhkan 3 jenis mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Sepatu merek A mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam tanpa dikerjakan di mesin 2. Jadi setelah ke mesin 1 dia lanjut ke mesin ketiga, di mana di mesin 3 dikerjakan selama 6 jam. Untuk sepatu merek B tidak diproses di mesin 1, melainkan dia langsung menuju ke mesin 2 yang dikerjakan selama 3 jam, kemudian ke mesin 3 yang dikerjakan selama 5 jam. Jika jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 yaitu sebanyak 8 jam, sedangkan mesin 2 sebanyak 5 jam, maksud saya 15 jam, sedangkan untuk mesin 3 selama 30 jam. Kemudian untuk masing-masing sepatu, di mana sepatu dengan merek A mempunyai keuntungan sebesar Rp300.000, sedangkan keuntungan untuk sepatu dengan merek B yaitu sebesar Rp500.000. Dari narasi yang sudah saya bacakan, yang ditanyakan pada soal ini yaitu berapakah keuntungan maksimum yang bisa didapatkan dari penjualan kedua merek sepatu tersebut. Baik, di sini saya punya penyelesaiannya, di mana karena tadi di soal sudah kita ketahui bersama bahwa ada 2 merek sepatu, yaitu sepatu merek A dan sepatu merek B, maka di sini saya akan misalkan di mana sepatu merek A akan saya misalkan dengan X, sedangkan sepatu dengan merek B akan saya misalkan dengan Y. Lalu, dari keterangan-keterangan yang sudah ada pada soal, saya ringkas keterangan tersebut ke dalam bentuk sebuah tabel. Seperti tadi kan kita ketahui X ini kan sudah dimisalkan sebagai sepatu merek A. Kita ketahui tadi kan kalau sepatu merek A itu di mesin 1 cuma sebanyak 2 jam. Sedangkan dia tidak melalui mesin 2, dia langsung ke mesin 3 sebanyak 6 jam. Sini sudah ada ya di tabel ya, begitu juga dengan Y. Terus ada kendalanya di sini adalah jam maksimum dari setiap mesin, sedangkan di sini adalah ada laba atau keuntungan dari masing-masing merek sepatu. X keuntungannya Rp300.000 dan Y keuntungannya Rp500.000. Itu sudah sesuai dengan soal yang tadi saya bacakan. Setelah itu, pertama kita mencari fungsi tujuan. Karena dari soal yang ditanya itu adalah keuntungan maksimum, jadi di sini fungsi tujuannya itu yaitu laba dari masing-masing merek sepatu. Tadi kan sudah ada di tabel kan, labanya Rp300.000 sama Rp500.000. Rp300.000 ini punya X, berarti Rp300.000 X ditambah Rp500.000 Y. Lalu di sini ada fungsi kendala. Lalu kita akan mencari titik koordinatnya. Fungsi kendalanya ini didapat dari tabel itu juga yang kendala dari masing-masing mesin. Lalu di sini ada mencari titik koordinat. Titik koordinatnya itu di sini yang pertama untuk fungsi kendala yang 2x lebih kecil atau sama dengan 8, kita dapatkan x-nya itu lebih besar, maksudnya lebih kecil atau sama dengan 4. Sedangkan untuk fungsi kendala yang kedua, yaitu 3y lebih kecil atau sama dengan 15, kita dapatkan nilai y-nya yaitu 5. Lebih kecil atau sama dengan 5. Sedangkan untuk yang ketiga, 6x tambah 5y lebih kecil atau sama dengan 30, kita misalkan yang pertama dulu, jika x-nya itu sama dengan 0, maka akan didapatkan y-nya itu sebesar 6. Maka titik koordinat, karena titik koordinat itu x, y, maka x-nya 0, y-nya 6, maka titik koordinatnya 0,6. Sedangkan jika y-nya itu sama dengan 0, x-nya didapatkan 5. Tinggal disubstitusiin dari 6x tambah 5y lebih kecil atau sama dengan 30. Nanti di sini didapatkan 5,0-nya. Lalu di sini kita akan mencari titik potong ke-1 dan ke-2. Di sini sebelumnya kan sudah didapatkan 2x lebih kecil atau sama dengan 8, kan didapat x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 4. Kita masukin ke persamaan 6x tambah 5y lebih kecil atau sama dengan 30. Karena di sini diketahui x-nya itu 4,
Jadi yang disubstitusikan itu X-nya yang dimasukin jadi 4. 6 kali 4 tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 30, nanti akan didapat Y-nya itu sebesar lebih kecil atau sama dengan 6/5. Kan udah ada X sama Y kan, tinggal dijadiin koordinat X, Y, jadinya X-nya 4, Y-nya 6/5. 4,6/5. Begitu juga dengan titik potong kedua, dari yang tadi didapatkan 3Y lebih kecil atau sama dengan 15, kan didapat Y-nya itu 5. Jadi nanti disubstitusikan juga di persamaan ini sama dengan mencari titik potong ke 1. Cuma bedanya karena di sini yang didapatkan itu pertamanya itu kan didapatkan Y-nya kan lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi untuk yang titik potong kedua ini yang disubstitusikan itu untuk si Y. X-nya itu tetap, jadi 6X tambah 5 kali 5. Nanti didapatkan X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 5/6. Jadi didapatkan titik potongnya itu 5/6,5. Karena kita sudah mempunyai titik potong, ini sudah ada yang 4,0, 0,5, lalu 0,6, 5, ini yang ini 0,6, 0, 5,0. Jadi nanti sama ini kita juga punya titik potong ini, 1 sama 2 ini, kita masukkan ke dalam sini untuk mencari daerah penyelesaiannya. Nanti didapatkan daerah penyelesaiannya yang saya warnain di sini. Sudah ada daerah penyelesaiannya kan? Ini titik A, B, C, D, E didapatkan dari pencarian sebelumnya. 0,0, terus tuh ada B-nya 4,0. 4,0 itu didapatkan dari yang ini X-nya 4, berarti kan Y-nya 0, 4,0. Lalu nanti juga ada didapatkan 0,5 dari sini, Y-nya 5, berarti X-nya 0, 0,5. Dan juga yang lainnya. Yang C sama D ini dari yang titik potong 1 sama kedua. Nanti sehingga didapatkan daerah penyelesaiannya. Karena kita sudah mendapatkan daerah penyelesaiannya, kita akan mencari keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum yaitu dengan memasukkan titik-titik yang sudah ada. Tadi kan kita sudah punya 5 titik kan, yang ada di sini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang fungsi tujuan, yang sebelumnya kita sudah mencari fungsi tujuannya kan, laba dari masing-masing merek sepatunya. Fungsi tujuannya tadi kan 300.000 X tambah 500.000 Y. Kita masukkan setiap titik. Yang titik A pertama itu kan 0,0 kan, yang ini ya teman-teman, 0,0. Kita tinggal substitusikan X-nya sebanyak 0, Y-nya juga 0. Nanti didapatkan hasilnya 0 karena dikali 0 semua. Lalu untuk titik B, B ini kan 4,0. Berarti nanti yang disubstitusikan 4X-nya itu jadi 4. Jadi 300.000 dikali 4 ditambah 500.000 kali 0 karena Y-nya itu 0. Nanti didapatkan 1.200.000. Begitu juga dengan C, D, dan E. Lalu yang mana nilai maksimumnya? Cara mencari nilai maksimumnya kita tinggal lihat hasil, namanya maksimum paling besar kan? Hasil yang paling besar dari hasil substitusi dari masing-masing titiknya. Teman-teman semua bisa lihat hasilnya kan? Ada yang 0, 1.200.000, 1.800.000, 2.750.000, 2.500.000, dan nilai maksimumnya tentu saja yang 2.750.000 yang berada di titik D. Sehingga jika pertanyaannya tadi adalah keuntungan maksimum yang didapatkan, maka kita bisa dapat adalah jadi keuntungan maksimumnya yaitu sebesar Rp2.750.000. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Fitri Astuti. Saya akan menjelaskan soal yang menggunakan metode grafik, yaitu adapun soalnya yaitu seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian, satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setel jas dan rok yaitu sebesar 120.000 dan 75.000. Berapakah maksimum laba yang didapatkan? Kita cari alternatif penyelesaiannya, yaitu pertama variabel keputusan. Dalam metode grafik hanya ada 2 variabel, maka di sini saya menggunakan variabel X dan Y.
X sebagai jas, dan Y sebagai rho. Dari soal yang sebelumnya, kita dapat membuat tabelnya seperti ini. Adapun untuk membuat jas diperlukan 3 meter kain wol dan 1 kain sutra dengan laba sebesar 120.000. Dalam membuat rok diperlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra dengan laba sebesar 75.000. Adapun persediaan kain wol itu sebanyak 60 meter dan persediaan kain sutra itu sebanyak 40 meter. Kemudian fungsi tujuan. Adapun fungsi tujuan dari soal tadi yaitu penjahit ingin mendapatkan laba maksimum dari jas dan rok yang diproduksi. Sehingga fungsi tujuannya adalah 120.000 X ditambah 75.000 Y. Fungsi kendalanya kain wol yaitu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Kain sutra X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Dan ada kendala non negatifnya yaitu XY lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita buat model program linearnya. Memaksimumkan Z sama dengan 120.000 X ditambah 75.000 Y dengan kendala 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60 dan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Y lebih dari sama dengan 0. Untuk membuat grafik, kita harus mencari titik koordinatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menggunakan kendala yang pertama, yaitu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 30. Maka didapatkan titik koordinatnya 0,30. Jika Y-nya 0, maka X-nya 20. Oleh karena itu didapatkan titik koordinatnya 20,0. Kemudian kita menggunakan kendala yang kedua, yaitu X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Jika X-nya 0, Y-nya sama dengan 20. Oleh karena itu didapatkan titik koordinat 0,20. Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 40. Oleh karena itu didapatkan titik koordinatnya 40,0. Kemudian kita buat grafiknya dari dua kendala tersebut. Dari dua kendala tersebut, di gambar bisa kita lihat ada titik potongnya. Untuk mencari nilai titik potong itu, kita cari terlebih dahulu titik potongnya dengan dua persamaan tadi, yaitu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60 dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Dari dua persamaan tersebut sama-sama memiliki 2Y. Kita langsung eliminasi saja. Jadi tinggal 2X kurang dari sama dengan 20, X kurang dari sama dengan 10. Maka kita mendapatkan nilai X-nya yaitu 10. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 2 yaitu X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. X-nya tadi 10, kita masukkan saja, ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. 10-nya kita rapikan ke 40, jadinya kurang. Jadi 2Y kurang dari sama dengan 30, Y kurang dari sama dengan 15. Oleh karena itu didapatkan titik potongnya 10,15. Kemudian kita mencari nilai maksimumnya menggunakan titik pojok. Titik pojok ini saya lambangkan dengan variabel A, B, C, dan D. Ada nilai maksimum Z-nya yaitu 120.000 X ditambah 75.000 Y. Pertama, kita cari titik yang variabel A 0,0. Maka dia nilai maksimumnya 120.000 kali 0 ditambah 75.000 kali 0 sama dengan 0. Untuk titik B 20,0, maka 120.000 dikali 20 ditambah 75.000 dikali 0, maka didapat 2.400.000. Kemudian titik C yaitu 10,15, 120.000 dikali 10 ditambah 75.000 dikali 15, maka didapat 2.325.000. Untuk titik D 0,20, maka nilai maksimumnya 120.000 dikali 0 ditambah 75.000 dikali 20, maka didapat 1.500.000. Dari tabel ini kita dapat melihat
nilai optimumnya itu terdapat pada variabel B dengan titik 20,0 sebesar 2.400.000. Jadi kesimpulannya ialah laba maksimum yang didapatkan oleh penjahit adalah 2.400.000. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya Bunga Rahmazefa akan melanjutkan alternatif penyelesaian metode grafik. Nah, jadi di sini ada suatu kasus, yaitu seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Nah, jadi dia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan tanaman jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan 1 hektar tanaman jagung didapat panennya itu tidak kurang dari 30 ton. Nah, jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah sebesar Rp500.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung sebesar Rp600.000, maka biaya minimum yang digunakan adalah sebesar berapa? Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, jadi kita itu menentukan, langkah pertama kita menentukan variabel keputusan. Nah, jadi variabel keputusan ini kita misalkan X adalah tanaman padi dan Y itu adalah tanaman jagung. Nah, seperti tabel di samping ini yang dapat teman-teman lihat juga. Sini ada keterangannya, padi itu X, jagung Y. Nah, luasnya itu 1, hasil panennya 34, biayanya Rp500.000 dan Rp600.000. Lalu juga ada kendala atau batasan. Nah, kendala untuk luasnya itu kurang dari atau sama dengan 8, hasil panennya lebih dari atau sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan ini, tadi kan berdasarkan soal cerita tadi, kalau 1 hektar tanaman padi itu Rp500.000. Lalu kalau untuk 1 hektar tanaman jagung Rp600.000. Maka didapatlah fungsinya Rp500.000X ditambah Rp600.000Y. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan fungsi kendala. Nah, berdasarkan tabel tadi, maka didapatlah fungsi kendalanya X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan 8. Lalu ada 3X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 30. X, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita menentukan fungsi kendala, baru kita mencari titik koordinatnya. Nah, untuk persamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8, itu kan X-nya 0, Y-nya 8, maka koordinatnya 0,8. Selanjutnya, Y 0, X-nya 8, jadi koordinatnya 8,0. Nah, untuk persamaan 3X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 30, X-nya 0, Y-nya 7,5, maka koordinatnya 0,7,5. Terus kalau misalnya Y-nya 0, maka X-nya 10, jadi didapat koordinat yaitu 10,0. Kemudian, langkah berikutnya kita mencari titik potong dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, berdasarkan persamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8, itu kita kalikan 3, kemudian 3X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 30, kita kalikan 1. Nah, kita buat dengan metode eliminasi. Didapatlah hasilnya Y itu kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian, kita substitusikan nilai Y tadi ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, kita gantilah Y-nya dengan 6. Maka didapatlah X-nya itu kurang dari atau sama dengan 2. Jadi titik potongnya 2,6. Setelah itu, barulah kita dapat membuat grafiknya. Nah, berdasarkan gambar di samping ini, teman-teman kan dapat lihat nih, tadi titik potongnya yaitu A 2,6. Lalu yang 0,8 ini dari titik koordinat tadi. Yang X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian yang C 0,7,5 itu dari yang persamaan kedua, 3X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 30 ini ya kan. Nah, beginilah gambar grafik daerah penyelesaiannya. Kemudian barulah kita dapat mencari nilai maksimum
dengan menggunakan titik pojok. Nah, ini udah ada tabelnya dari titik A 2,6, kemudian B 0,8, dan C 0,7,5. Nah, ini dia fungsi yang dari fungsi tujuan tadi ya. Nah, 500.000 X ditambah 600.000 Y. Maka didapatlah hasilnya berdasarkan titik pojok tadi, biaya minimum itu yang harus dikeluarkan oleh petani yaitu sebesar 4.500.000 dengan menanam jagung seluas 7,5 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kejadian khusus yaitu daerah visible tak terbatas untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear. Untuk soalnya yaitu di sini ditugaskan untuk meminimumkan fungsi X1, X2 sama dengan 4X1 ditambah 5X2. Fungsi kendalanya yaitu X1 ditambah X2 besar sama dengan 5, X1 dikurang 4X2 itu kecil sama dengan 8, dan X1 besar sama dengan 0, X2 besar sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita harus membuat model matematikanya. Kalau misalkan bentuk soalnya itu soal cerita, itu kita harus membuat model matematikanya. Tetapi soal yang saya peroleh itu udah dalam bentuk matematika. Jadi kita langsung aja untuk membuat grafik daerah visible tak terbatas. Yaitu kita buat persamaan 1, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 5, dimana kita misalkan X1 nya itu sama dengan 0, X2 nya sama dengan 5, lalu X2 nya sama dengan 0, maka X1 nya sama dengan 5. Begitu juga dengan persamaan 2, kita peroleh titik 0,-2 dan 8,0. Nah, titik-titik ini akan dibuat untuk menjadi sebuah garis. Jadi di sini ada 2 garis. Bisa kita lihat di gambar grafik yang di layar ini, yaitu di sini kita selanjutnya itu menentukan titik daerah visible tak terbatas. Kita bisa menggunakan uji titik di 0,0 dengan fungsi kendalanya, yaitu X1 tambah X2 besar sama dengan 5. Jadi 0 besar dari 5, yaitu salah. Kalau bernilai salah, maka arsirannya itu menjauhi 0. Lalu untuk yang X1 dikurang 4X kuadrat kecil sama dengan 8, maka sekarang 0 kecil sama dengan 8, maka benar. Lalu arsirannya itu mendekati 0. Nah, setelah kita lihat, kita dapatkan bahwa daerah visible tak terbatasnya yaitu di daerah yang terkena arsiran 2 kali, yaitu di kuadran 1. Lalu setelah kita mendapatkan daerah visible, kita bisa menentukan titik maksimum atau minimumnya, yaitu kita ambil titik pojok, yaitu di 8,0, 5,0, dan 0,5. Nah, lalu kita substitusikan fungsi 0,5 ke fungsi minimum yang tadi, yang di soal awal, yaitu 0,5 sama dengan 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 25. Fungsi 5,0 sama dengan 4 kali 5 ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. Fungsi 8,0 dan 4 kali 8 ditambah 5 kali 0 sama dengan 32. Dari fungsi ini maka kita dapat bahwa nilai minimumnya itu ada di titik
5,0 yaitu 20. Nah, jadi nilai minimum pada titik 5,0 sama dengan 20. Nah, meskipun daerah visible tak terbatas, tetap ada nilai minimumnya. Jadi walaupun dia itu daerah visible tak terbatas, maksudnya itu adalah tetap ada nilai minimumnya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.